Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, Bapak dan Ibu, anak sekalian dimanapun Anda berada, kesempatan ini Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih belajar di bangku sekolah, masih sekolah maksudnya, untuk bersama-sama Pak Jana belajar matematika, yaitu matematika pra-KBM. Baik, apa materinya? Kita masih di pokok bahasan lingkaran, yaitu besar sudut pusat dan sudut keliling. Ini yang akan kita bicarakan atau akan kita pelajari bersama-sama. Baik, seperti apa? Langsung saja ke materinya. Sudut pusat dan sudut keliling. Ya. Gambar di samping ini adalah lingkaran dengan pusat titik O dan berjari-jari R. Mana gambarnya? Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa sudut. Ya, ada beberapa sudut yang terbentuk di dalam lingkaran ini. Yaitu ada yang disebut sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu ini. Katakan aja P, O, N, contoh sudut pusat. N, O, L, juga sudut pusat. Ya. Kemudian L, O, P, ya, ini sudutnya ini. Sudut pusat, ini sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Itu sudut yang titik sudutnya ada pada titik pusat lingkaran. Inilah sudut pusat. Nah, sedangkan sudut yang titik sudutnya ada di lingkaran seperti ini disebut sebagai sudut keliling. Ya, misalnya sudut apa? Ini sudut apa yang namanya adalah KLO. Ini sudut OLN. Kalau ini sudut apa namanya KLN ya. Kemudian ada lagi ini sudut apa? Sudut NMP ya ini. Kemudian ini juga sudut yang titik sudutnya pada keliling lingkaran. Ya, ini apa? Sudut apa namanya? ONL ya kan. Sedangkan ini ini adalah sudut OPM. Nah, itu adalah sudut keliling dan sudut pusat ya dari gambar ini. Nah, itu contoh ya. Jadi Anda semua sudah paham ya tentang apa itu sudut keliling dan apa itu sudut pusat. Itu sudut keliling kalau titik sudut ada pada lingkaran, sedangkan kalau sudut pusat yaitu jika titik sudutnya ada pada pusat lingkaran. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Coba ini. Nah, ini ada lingkaran. Ada titik pusat lingkaran. Ya. Ini ada jari-jari. Ya, kemudian ada tali busur. Nah, baik. Sekarang kita akan mencari hubungannya. Baik, kita lihat dulu. Lihat dulu pada segitiga POQ. Segitiga POQ. Nah, ini segitiganya. Ya, ini. Ya, oke. Ini apa? Jari-jari. Ya, sisi ini jari-jari, ini jari-jari. Jadi segitiga POQ ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki apa? Ini
sudut ini sudut pada kaki-kakinya ini adalah sama besar, ya gitu ya. Nah, kalian ingat jumlah sudut-sudut segitiga itu adalah berapa? 180 derajat. Jadi ini ditambah ini ditambah ini ya, ini adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjut, perhatikan berikutnya. Kita misalkan dua sudut pada kaki ini adalah alfa ya, pada segitiga POG ini ya, ini alfa. Baik, sama besar ya itu dua sudut itu. Nah, kemudian sudut POG itu besarnya berapa? Sudut POG tadi saya bilang apa? Saya katakan apa? Jumlah sudut-sudut segitiga ada 180 derajat, sehingga sudut POG besarnya sama dengan 180 derajat dikurangi sudut apa? Ini sudut apa tambah sudut alfa, atau kurangi 2 alfa ya, oke. Paham ya? Nah, sekarang sudut SOP. Sudut SOP. Anda tahu sudut SOP berapa besarnya? Sudut SG ini adalah garis apa? Garis lurus. Jadi sudutnya ini sudut QOS adalah sama dengan 180 derajat ya. Nah, sehingga sudut SOP sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi sudut ini. Ini apa? Sudut apa tadi? Namanya sudut POG. Nih, ya kan? Sudut POG sama dengan apa? Nah, kita lanjut. Ya, sudutnya POG itu adalah 180 derajat. Ya, sudut POG adalah 180 derajat dikurangi sudut apa ini? 2 alfa. Sehingga kalau ini kita buka kurungnya, Anda tahu 180 derajat dalam kurung menjadi kurang. Tapi negatif 2 alfa jadi apa? Jadi tambah atau positif. Jadi kalau begitu, sudut SOP sama dengan apa? 2 alfa. Oke. Baik. Ya. Sudah kelihatan ya di sini ya, ada apa ini? Ada busur PS. Busur PS, ada sudut POS, ada sudut PGS. Sudut PGS dan sudut POS menghadap menghadap busur yang sama. Kalian lihat ini hubungannya ya. Ini alfa, ini 2 alfa ya. Ini berapa kali? 2 kali sudut ini nih. Ya kan? Masih kita lanjut. Baik. Pada segitiga ROQ, mana ROQ? ROQ di segitiganya nih, ya kan? Nah, katakan aja ini adalah sudutnya di sini beta. Maka sisi lain juga beta juga karena ini segitiga sama kaki ya. Dua sudut pada kakinya, sudut kakinya adalah sama besar. Oke, seperti yang tadi. Yang segitiga POQ tadi ya. Kita lanjut nih. Nah, ya, sudut apa? ORQ. ORQ sama dengan sudut apa? OQR. Ini sama ya, beta ya. Oke. Sekarang sudut QOR. QOR sama dengan apa? Ini kan sudut apa nih? Sudut apa ini? Sudut
QOR adalah sama dengan berapa? QOR berarti ini ya sudutnya ya, adalah 180 derajat dikurangi sudut beta tambah sudut beta, atau 180 derajat kurangi 2 beta. Nah, sekarang kita akan mencari sudut SOR. SOR, ya perhatikan. SOR dan ditambah sudut O QOR adalah sama dengan berapa? QOR ditambah SOR adalah sudut 180 derajat. Ya, dikurangi sehingga sudut SOR sama dengan 180 derajat dikurangi sudut apa ini? QOR. Ini, QOR itu ini. Ya, oke. QOR sama dengan apa tadi? QOR sama dengan 180 derajat kurangi 2 beta. Sehingga ini menjadi apa? Nah, kalau dibuat kurungnya 180 derajatnya habis, negatif 2 alfa menjadi apa? 2 alfa, 2 beta maksud saya. Ya, begitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan bahwa sudut, ini tadi sudah terbukti ya, bahwa ini ada sudut pusat POS, itu 2 kali sudut apa? PQS. Ya, oke. Ini jadi sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Gitu ya. Sekarang kita akan buktikan bahwa sudut PQR, yaitu alfa tambah beta, itu 2 kalinya sudut POR. Oke, kita lanjut. Sudut POR sama dengan apa? Tadi POS 2 alfa ditambah sudut apa? Sudut SOR. Ya. Jadi ini adalah 2 alfa, ini juga 2 alfa. 2 beta maksud saya. Jadi POR adalah 2 alfa ditambah 2 beta. Oke, kalau sekarang kita faktorkan. Ya. Jadi ini kalau faktor sekutunya 2, jadi 2 kali alfa tambah beta. 2 alfa tambah beta mana? Ini 2 alfa tambah beta. Ini sudut apa? Sudut keliling. Sedangkan POR adalah sudut pusat menghadap busur yang sama, ya kan? Sudut PQR menghadap busur ini, PSR, sedangkan POR juga menghadap busur PSR. Sudut POR adalah sama dengan 2 kali alfa tambah beta ini. Oke. Sehingga dapat disimpulkan apa? Bahwa apa? Ayo, apa? Yaitu ini, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, itu kesimpulannya. Baik, sekarang kita ambil suatu contoh soal supaya lebih ya, lebih paham lagi. Baik, mana? Oh ya, ini ada kesimpulan tadi ya, tambahkan lagi nih kesimpulannya ini. Bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Juga dapat disimpulkan kalau begitu, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ya besarnya sama, yaitu sama dengan setengah sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Ini kesimpulannya, oke?
Baik, kita lihat soalnya nih. Ini ada 2 soal. Ini nomornya ya, nempel di sini nih. Ini nomor 1, apa? Berdasarkan yang diketahui, tentukan beberapa sudut yang mungkin. Apa? Ini maksudnya gambar ini ya. Ya, sekarang apa yang bisa kita kerjakan atau sudut-sudut yang bisa kita sebutkan? Sudut yang diketahui adalah berapa? Ini nih, sudut ACD, berapa besarnya? 40 derajat. Nah, sudut ini merupakan sudut keliling, menghadap busur mana? Ini. Busur apa? Busur AD. Ada lagi sudut keliling yang menghadap busur AD ada, yaitu adalah ABD. Ini sudutnya. Berarti ini berapa besarnya? 40 derajat juga. Ya oke. Itu yang pertama. Sudah bisa kita jawab, ya kan? Nah, sudut AOD. Nah, kalau sudut AOD gimana? Sudut AOD itu menghadap busur ini DA. Nah, sudut ACD juga menghadap busur yang sama. Ini ACD berapa? 40 derajat, maka sudut AOD apa tadi 2 kalinya? Ini karena AOD ada sudut pusat. Sudut ACD adalah sudut keliling menghadap busur yang sama, berarti sudut AOD besarnya berapa? 2 kali 40 derajat. Ya, oke. Sudut apa lagi? Ya, sudut ABD. Sudut ABD menghadap busur ini AD. Sudut ACD juga menghadap busur AD. Berarti sudut apa? ABD sudut keliling, sudut ACD juga sudut keliling. Ya. Seperti tadi saya utarakan depan bahwa sudut ini 40 derajat, maka ini juga 40 derajat. Sama-sama sudut keliling, sama-sama menghadap busur yang sama, besarnya sama. Oke, berarti 40 derajat ya, ABD. Oke, apalagi? Yang ketiga nih, apa? Besar sudut DOA yang besar ya. DOA mana? DOA, tapi yang besar. Ini kan yang kecil ini, yang besar ini. Nah, ya kan, ini kan sudut kan, tapi lebih dari 180 derajat. Maka sini saya kasih apa? Tanda besar. Sudut DOA besar. Ya, DOA yang besar nih. Oke, nah, sekarang besarnya sama dan berapa? Ini tadi sudut AOD tahu berapa? 80 derajat. Berarti satu putaran penuh, ya kan, dikurangi sudut ini nih 80 derajat. Satu putaran penuh berapa? 360 dikurangi ini berapa nih? AOD 80 derajat. Berarti ketemunya berapa? 280 derajat. Oke. Baik, sekarang apalagi? Yang keempat, sudut apa? Nah, sudut AED. Mana sudutnya? Ini sudutnya AED. Menghadap busur mana? Ini nih. Ini panjang banget ya busurnya. Nah, itu sama dengan sudut apa tadi? Sudut DOA. Juga menghadap busur yang sama nih. Ini sampai sini kan? Ya kan? Nah, hubungannya bagaimana tadi? Ini sudut keliling, sedangkan ini sudut pusat. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Atau sudut keliling besarnya sama dengan setengahnya sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Ya kan? Oke, berarti sudut
AED sama dengan setengah dari sudut AOD, DOA yang besar ya, sama dengan berapa? Setengah dari 280 yaitu 140. Baik. Sekarang yang kedua. Ini kedua gambarnya. Berdasarkan yang diketahui, tentukan berapa sudut yang mungkin. Ya, yang kelihatan aja, yang mungkin bisa diisi, ya kan? Jangan dipaksakan, kalau yang nggak mungkin diisi, ya nggak usah diisi. Di sini diketahui pada gambar itu, bahwa sudut ini berapa? 30 derajat. Menghadap busur sini. Nah, sekarang ini sudut apa ini? Sudut keliling. Yang menghadap busur ini, yang sudut keliling mana? Adalah ini. Jadi ini sama dengan ini, ya kan? Oke, kita langsung saja daripada tidak kelihatan catatannya ya. Yang pertama, sudut MPN mana? MPN sama dengan berapa? 30 derajat. Ya, oke. Kemudian yang kedua, sudut apa lagi? MON. Ya, berapa? Ini sudut pusat ya, ini sudut pusat. MON itu sudut pusat. Ini sudut pusat menghadap busur ini. Nah, sudut keliling yang menghadap busur ini mana? Adalah ini, kan? Berarti sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Oke, bisa kita dapatkan 2 kali sudut MLN, ya kan? MLN. 2 kali berapa? 30. Ketemu 60. Sudut apa lagi yang mungkin? Nah, KPN. KPN mana sudutnya? Ini KPN. KPN, ini sudutnya. Berapa? Kalau ini sampai sini, sudut lurus 180 derajat. Nah, dikurangi sudut ini nih. Sudut ini tadi berapa? 30 derajat, ya kan? Oke, sehingga sudut KPN sama dengan 180 derajat dikurangi sudut MLN, yaitu 180 kurangi 30, ketemu 150. Satu lagi, yang keempat apa nih? Sudut MNP. Mana sudut MNP? Ya, kita harus pelan-pelan jadi MNP. Oke. MNP ini sudut apa? Sudut keliling, karena titik sudutnya N ini pada lingkaran. Kemudian menghadap busur mana? Busur yang di depannya adalah ini. Nah, busur ini, sudut mana yang menghadap busur ini? Ini sudut MOP atau sudut POM. Ini apa? Sudut 180 derajat, karena ini sudutnya kaki-kaki sudutnya membentuk garis lurus. Jadi kalau begitu, sudut MNP setengahnya dari sudut lurus ini. Ya, berapa? Setengahnya dari 180 derajat. Adalah berapa? 90 derajat. Nah, ini sesungguhnya bisa disimpulkan di sini. Nanti kalian bisa akan coba sudut-sudut keliling seperti MNP ini, tapi di sisi di titik yang lain, titik sudutnya, nanti kalian akan dapatkan bahwa kesimpulan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut di depan diameter, ya kan? Itu adalah besarnya berapa? 90 derajat. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, cukup jelas ya. Saya minta sekali lagi Pak Jana untuk diapresiasi. Saya senang Anda semua saya berharap Anda semua untuk memberikan subscribe, like,
dan share kepada teman-teman kalian yang memerlukan. Oke, tentu saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda semua. Ya, kita lanjut. Apa berikutnya? Ya, ini. Tentukan semua sudut-sudutnya. Sama seperti tadi ya, ini gambar 1. Ya, yang di bawah gambar 2. Juga tentukan semua sudut-sudutnya. Nah, latihan soal ini bisa sendiri, juga bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Ya, bisa didiskusikan. Oke, terima kasih. Kelihatannya sampai di sini ya. Nanti kita akan membicarakan tentang atau akan belajar tentang luas dari juring, ya, luas dari juring lingkaran dan luas dari tembereng. Baik, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Anda tetap sering-sering atau selalu tengok tiap hari di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Baik, terima kasih. Iya, sampai di sini. Mohon subscribe, like, dan share.